Pada awalnya, Kang Hee ingin mengutarakan keinginannya untuk kembali kepada Yeonsu. Namun, pada malam itu, Yeonsu salah paham. Ia mengira Kang Hee marah karena dirinya sering membantu secara diam-diam. Yeonsu pun berkata bahwa ia membutuhkan waktu untuk melupakan Kang Hee. Mendengar itu, Kang Hee hanya terdiam. Saat menyadari Yeonsu sedang berusaha melupakannya, Kang Hee akhirnya paham bahwa hubungan mereka sebenarnya telah berakhir sejak setahun lalu, ketika ia menolak perasaan Yeonsu. Setelah itu, Kang Hee kembali ke motel dan membuang es krim yang dibelikan oleh Yeonsu, sebagai simbol bahwa hubungan mereka benar-benar telah usai. Di motel, suasana cukup ramai karena warga tengah menenangkan ibu Yeonsu yang sedang ingin bercerai dari suami barunya. Di sana juga ada Nanwoo dan Yeonsu. Ibu Yeonsu berharap putranya dan calon menantunya tidak akan pernah terpisah. Daripada mendengar pembicaraan itu, Kang Hee memilih duduk di luar. Tidak lama kemudian, Yeonsu dan Nanwoo keluar. Nanwoo terlihat mabuk, dan Yeonsu berencana mengantarnya pulang. Ternyata, Nanwoo lah yang menyebarkan gosip bahwa ia dan Yeonsu akan menikah. Karena rumor itu, Nanwoo mendapat banyak cinta dari warga kampung. Nanwoo berjanji akan menghentikan rumor tersebut jika Yeonsu benar-benar menemukan cinta sejatinya. Sebenarnya, Nanwoo tahu bahwa wanita yang dicintai Yeonsu adalah Kang Hee. 여자 만날 생각 없대 말하고 오면. Keesokan harinya, Kang Hee mendatangi klinik Yeonsu. Ia bertanya apakah Nanwoo memiliki kedua orang tua dan dibesarkan dengan penuh cinta. Kang Hee merasa bahwa Nanwoo adalah pasangan yang cocok untuk Yeonsu. Setelah itu, Kang Hee meminta Yeonsu menemaninya ke makam kakeknya. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan di sana. Setibanya di makam, setelah memberikan salam, Kang Hee mengeluarkan sebuah warisan milik kakek Yeonsu, yaitu cincin pasangan. Cincin itu sudah lama dicari oleh Yeonsu dan ternyata berada pada Kang Hee. Saat mereka masih SMA, Kang Hee yang dekat dengan kakek Yeonsu pernah meminta sang kakek untuk membujuk Yeonsu agar mau pergi bersamanya ke Seoul dan kuliah bersama. Namun, alasan yang tidak diketahui oleh Kang Hee adalah bahwa kakek Yeonsu sedang sakit keras pada waktu itu, sehingga Yeonsu tidak bisa meninggalkan kampung sebelum kakeknya wafat. Sebelum meninggal, kakek Yeonsu memberikan cincin pasangan itu kepada Kang Hee. Ia berharap agar suatu saat Yeonsu bisa menemukan wanita yang berasal dari keluarga utuh dan dibesarkan dengan penuh cinta. Kata-kata tersebut seolah menunjukkan bahwa kakek Yeonsu tidak merestui Kang Hee sebagai pasangan Yeonsu. Yeonsu dianggap tidak pantas bersanding dengan cucunya. Kedatangan Kang Hee ke kampung halaman bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk memastikan apakah benar Yeonsu telah menemukan calon istri yang sesuai dengan keinginan kakeknya. Kang Hee berharap Yeonsu bisa bahagia. Setelah itu, Kang Hee pergi, meninggalkan Yeonsu sendirian. Perasaan cintanya kepada Yeonsu benar-benar telah berakhir. Yeonsu baru menyadari bahwa selama ini Kang Hee sangat menderita. Berbeda dengannya yang selalu dicintai oleh warga kampung, Kang Hee justru dianggap sebagai aib. Bahkan, kakek Yeonsu sendiri seolah menunjukkan bahwa Kang Hee tidak pantas bersanding dengannya. Yeonsu pun mengejar Kang Hee dan memeluknya sambil meminta maaf karena telah salah paham. Ia akhirnya mengerti alasan Kang Hee bertanya tentang keluarga sebelumnya. Di depan Kang Hee, Yeonsu membuang cincin warisan kakeknya ke sungai. Menurutnya, cincin itulah yang membuat Kang Hee menjauh darinya. Namun, Kang Hee langsung terjun ke sungai untuk mencari cincin tersebut, karena baginya itu adalah warisan yang berharga dari kakek Yeonsu. Yeonsu mencoba melarangnya, sambil mengatakan bahwa ia tidak akan menikah dengan Nanwoo. Pada akhirnya, mereka pulang bersama dalam keadaan basah kuyup. Baik Kang Hee maupun Yeonsu merasa lega karena telah menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Yeonsu juga senang akhirnya memahami alasan Kang Hee tiba-tiba menghindarinya. Keesokan harinya, Direktur Wang tiba-tiba datang ke motel. Selain untuk memeriksa proyek, ia ternyata juga sedang dekat dengan klien yang merupakan pemilik motel California. Namun, Direktur Huang belum tahu bahwa Kang Hee adalah putri satu-satunya pemilik motel tersebut. Setelah mendengar dari Sokyong, ia baru menyadari bahwa boneka beruang yang pernah dibelinya dulu memiliki hubungan khusus dengan Kang Hee. Kang Hee kemudian masuk ke kamar Yeonsu untuk mengambil boneka beruang itu, berniat untuk membuangnya. Namun, Yeonsu melarang, karena menurutnya, kini boneka itu adalah miliknya. Kang Hee lalu menceritakan masa lalunya. Ia mengalami trauma karena perlakuan ayahnya. Kang Hee berhenti memanggil ayahnya dengan sebutan ayah, sejak lelaki itu pergi bersama ibu Yeonsu ke Seoul untuk mengejar seorang penipu.
Saat itu, ia meninggalkan ibu Kang Hee yang sedang sakit hingga mengalami keguguran. Bagi orang lain, ayahnya mungkin terlihat seperti pahlawan. Namun, untuk keluarganya sendiri, ia adalah sosok yang mengecewakan. Sejak saat itu, Kang Hee sangat membenci ayahnya dan juga ibu Yeonsu. Suatu ketika, Yeonsu bertanya, "Bagaimana dengan diriku? Apakah kau juga membenciku?" Kang Hee menjawab bahwa jika Yeonsu bisa meninggalkan ibunya, maka ia tidak akan membencinya. Setelah percakapan itu, Kang Hee kembali ke Seoul bersama Direktur Hwang untuk menjernihkan pikirannya. Di perjalanan, Direktur Hwang menceritakan bahwa selama mengenal Chong Pil, ayah Kang Hee, pria itu sering mengungkapkan penyesalannya. Chong Pil merasa takut akan kembali menyakiti putrinya dan berharap proyek yang sedang mereka kerjakan bisa tertunda, agar ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Kang Hee di Seoul. Meski sudah berada di Seoul, pikiran Kang Hee terus dipenuhi oleh Yeonsu. Ia merasa kejam karena sempat bertanya kepada Yeonsu apakah ia bisa meninggalkan ibunya. Kang Hee mulai bertanya-tanya, apakah perasaannya ini hanya untuk Yeonsu saja. 뭐 고민 있어요? Akhirnya, Kang Hee memutuskan kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menuju motel dan bertemu Yeonsu di sana. Kang Hee mengajak Yeonsu makan es krim yang ternyata tidak jadi ia buang. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa daripada terus berusaha melupakan Yeonsu dan akhirnya tetap mengingatnya, lebih baik mereka tetap berteman. Setelah itu, Kang Hee menunggu Yeonsu di kamar. Yeonsu datang dan langsung merebut sendok es krim dari tangan Kang Hee. Karena Kang Hee menolak memberikan es krimnya, Yeonsu dengan cepat mengambilnya dari bibir Kang Hee. Ia berkata kalau ia tidak mau berteman dengan Kang Hee dan kemudian menciumnya.